Oke guys, balik lagi sama channel saya, Blonyo Engine. Impone masa, Masa. kene sak, Impone biaya masa. masa, kembangane. Oke, hari ini saya akan membahas tentang tutorial atau cara gimana sih cara geser derajat pengapian atau geser pick pulser lah, atau tonjolan yang di atas magnet itu namanya pick up pulser. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa rajin upload untuk ke 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jadi karena kemarin banyak kegiatan sama kegiatan kuliah yang pertama lah ya guys, jadi terbengkalai sebenarnya. Nah, tanpa basa-basi, saya ini mau membahas tentang yang sudah saya bilang di awal, yaitu geser derajat pengapian atau pick up pulser, khususnya itu di pengapian DC dan untuk CDI di Shogun Kebu, atau originalnya GL juga bisa, originalnya Mega Pro juga bisa. Ada beberapa seri, yaitu seri Shindengen, KGD sama KGD. Nah, itu dua. Karena kebanyakan CBG LMP Tiger kalau yang pengapiannya DC itu pakainya kan itu. Kenapa? Karena limitnya itu tinggi banget. Jadi hampir kayak nggak ada limitnya lah. Nah, ini untuk kali ini saya membahas tentang itu di bagian pengapian DC, khusus pengapian DC sama CDI yang pakai Shogun Kebu. Nah, kenapa saya bahasnya di pengapian DC? Karena AC sama DC itu beda. Untuk AC-nya, untuk AC itu gesernya juga beda, dan untuk DC juga gesernya juga beda. Nah, untuk kali ini saya bahas tentang DC dulu, dan spesial untuk CDI Shogun Kebu, karena yang umumnya dipakai sama teman-teman sama saya sendiri sih itu kan CDI-nya CDI Shogun Kebu lah ya guys, yang apa ya, dari segi harga itu nggak terlalu tinggi banget, sama performanya atau limitnya itu tinggi ya kan, dicari kayak gitu, untuk murah tapi hasilnya yang bois banter ya guys. Nah, kenapa pick pulser atau pick up pulser itu harus digeser? Itu ada berbagai macam pertimbangan atau kenapa harus digeser gitu. Kalau menurut saya, motor standar atau yang sudah stroke up ataupun bore up ataupun cuma pemadatan kompresi aja, itu spesifikasinya beda-beda. Boleh digeser pick up pulsernya, tapi harus benar-benar dihitung dengan benar ya guys. Kalau kemunduran juga nggak bagus, kecepatan juga nggak bagus. Nah, kalau kali ini saya bahas untuk yang stroke up terus ya udah bore up juga. Jadi kalau menurut saya, kalau motor sudah stroke sama bore up, itu ya pick up pulsernya harus digeser, karena kan otomatis langkahnya udah beda, bukan standar lagi. Kalau yang saya bahas itu di langkah 68. Terus kompresinya juga udah, kalau udah stroke up ya kompresinya juga udah semakin tinggi. Jadi itu pertimbangannya. Bore up-nya juga udah semakin tinggi, pistonnya semakin besar, jarak antara kompresinya semakin dekat. Itu pertimbangan untuk menggeser pick up pulser. Untuk apa? Satu, kadang motor stroke up kalau pengapiannya itu nggak dirubah, tetap masih standarnya, padahal kompresinya udah ditinggikan atau sudah dipadatkan, pastikan pembacaan pulsernya atau pengiriman sinyalnya ke CDI itu pastikan beda. Yang tadinya standarnya Mega Pro itu 10 derajat sebelum TMA itu udah ngirim sinyal, yang ini kan belum 10 udah lebih dari 10 derajat, karena sudah dipadatkan lagi, udah lebih dari 10 derajat
itu baru ngirim sinyal, jadi rodok ketelatan atau gimana. Nah, jadi itu awalnya atau pertimbangan atau syarat-syarat untuk gimana sih kita mau geser pick pulser atau pick up pulser. Nah, kurang lebih penjelasannya kayak gitu ya guys. Dan satu lagi guys, AC sama DC itu beda, karena pickup pulser dari AC itu ngirim sinyalnya itu sinus, kalau nggak salah ya, kalau salah ya koreksi di komentar, sinus positif. Kalau yang DC itu sinus negatif atau kebalik lah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah guys, ini kita langsung lanjut ke media ya guys, masuk pembahasan juga. Yang pertama-tama itu kita harus ukur ya guys. Kalau medianya itu alat-alatnya itu saya sederhana lah ya guys, yang penting bisa dipakai, atau terutama fungsinya lah. Pakai busur derajat. Ini busur derajatnya saya pakai busur anak SD, tak satuin jadi satu untuk dibikin dalamnya. Terus ini penandanya, ini busur derajatnya. Terus setelah dibuka kan ya guys, kita harus tahu sensor dari pulser itu bertempatan di sebelah mana, karena pulsernya nempel di bagian bak nempel sini, atau yang ini guys. Nah, nempel di bak sini, jadi kan yang sebelah sini nggak ada. Kita harus tandai di mana letak sensornya, jadi kayak gitu ya guys. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pakai. Itu yang pertama, busur derajat buat mengukur titiknya sebelum atau sesudah, berapa derajatnya gitu. Terus ini ya buat penanda aja lah ya guys, itu penanda. Sama kita harus tahu posisi pulsernya itu di mana. Nah, kalau yang standar itu bergerak di 10 derajat sebelum TMA, dan yang sampai kalau nggak salah ya 29 atau 30-an lah, sampai 30 derajat. Itu kalau yang standar Mega Pro nya sendiri. Jadi sininya guys. Nah ya, sebentar ya guys. Nah, ini namanya pickup pulser. Ini sih ini sudah saya bikin kemarin, prosesnya nggak saya videoin karena lupa lah. Kali ini cuma penjelasannya aja. Jadi kalau 10 derajat sebelum TMA itu, ini kan yang belakang. Ini lebih panjang lagi, kurang lebih itu 2 milian. Terus kalau 29 atau 30 derajat sampai 29 atau 30 derajat itu kurang lebih segini di sini. Jadi panjangnya itu kalau nggak salah berapa ya, saya lupa standarnya. Jadi panjangnya itu kurang lebih, nanti teman-teman ukur sendiri lah, soalnya saya lupa berapa. Kita mau bikin 15 derajat sebelum TMA sampai 35 derajat. Jadi dimajuin lagi, sama yang belakang itu dimundurin karena depannya udah maju, di belakang mundur. Jadi yang belakang itu berapa ya, 15 derajat, yang depan itu sampai 30 derajat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita mau bikin kayak gitu ya guys, karena ini udah stroke up sama bore up. Jadi kalau saya sih pukul rata buat teman-teman yang udah stroke sama bore up. Kalau yang DC sama pengapian subun kebo ya dibikin segitulah kurang lebih ya guys. Kalau ada masukan sih bisa masuk ke komentar lah. Nah, kita ukur ya guys. Bentar, kita pasang dengan rapi dulu.
Nah guys, posisikan si jarum ini di posisi 0. Terus posisi piston itu pada titik mati atas, noken as bebas. Nah, ini kalau udah semuanya tinggal kita ukur. Kalau posisi pulser kemarin kan saya udah bikin, karena udah tak pasang itu di sebelah sini. Nah, kayak gini posisi pulser. Kita coba ya guys, kita naik ke 15 derajat. Nah, pas banget 15 derajat itu di sini. Pas di sini. 15 derajat sebelum TMA sampai keseluruhannya itu 35. Kita bikin 35. 35. Bentar. 35. Pas banget nih guys, kita lihat ya. Nah, pas di sini 35 derajat. Ini tepatnya di sini ya guys. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita tandain yang tadi sininya berapa, terus sini kan 15 derajat sebelum TMA sampai 35 derajat. Kita tandain semuanya, depan belakang. Terus kalau ini pas pick up standarnya, kita tuh yang sini itu motong kurang lebih itu 2 mili. Terus kita tambahin lagi sampai sini. Kalau nambahinnya itu kurang lebih berapa ya, sampai 5 milian lah, kurang lebih ya guys. Kalau salah ntar koreksi di komentar, kita belajar bareng ya. Kalau salah koreksi komentar, kita las. Harusnya itu lasnya harus matang sebenarnya guys. Kalau saya itu karena listriknya kurang bagus, jadi lasnya rada kurang matang, jadi kayak gini. Dibikin yang rapi ya guys, dibikin yang rapi. Kalau udah kita rapiin semuanya. Ini sama magnetnya punya saya itu tak bubut buat memperingan beban si magnet sendiri, kanan kiri. Kurang lebih kanan itu panjang diameter dalamnya itu, kedalamannya itu berapa ini ya, 1 milian. Kanan kiri ya ketemu 2 milian, itu lebih enteng lagi biar memperingan. Jadi caranya kayak gitu kurang lebih ya guys. Kita pasang, kita tes hasilnya kayak gimana. Oke, pantengin terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya ya guys. Nah guys, sekarang perakitannya sudah selesai, tinggal kita cek gimana nyalanya, tarikan gasnya itu gimana. Kita lanjut ke tes nyala ya guys. Nah guys, kurang lebih seperti itu hasilnya, dan prosesnya seperti itu, cara hitungnya juga seperti itu. Kalau ada masukan bisa masuk ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman ada masukan konten atau ada request konten apa, insya Allah saya usahakan buat bikin. Terima kasih dan sampai jumpa.